membacakan surat keputusan Gubernur NTT tentang pengangkatan P3K Paruwaktu Formasi tahun 2025 untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang 31 Maret 2026. Siap. Kerjakan lanjutkan. Kerjakan lanjutkan. Penyerahan secara simbolis surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada waktu formasi tahun anggaran 2025 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada perwakilan disilakan ke tempat yang telah ditentukan. Perwakilan penerima surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada waktu formasi tahun 2025 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siap. Kami mohon dengan penghormatan selanjutnya sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi NTT, Forkopimda atau yang mewakili dari Kajati, dari Danrem, dari Danpolda 7, dari Kapolda, dan juga dari Kabinda beserta seluruh yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati staf ahli, asisten dan para pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT, para pejabat administrator lingkup pemerintah Provinsi NTT, dan yang berbahagia yang saya banggakan Bapak Ibu P3K Paruwaktu tahap 1 formasi tahun anggaran 2025 dan rekan-rekan pers serta tamu undangan yang hadir pada hari ini. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan penyertaannya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti penyerahan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengangkatan P3K Paruwaktu di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Hadirin yang saya hormati,
Hari ini momentum penting dan bersejarah, khususnya bagi P3K pada waktu pemerintah Provinsi NTT yang secara resmi bergabung dalam birokrasi pemerintah Provinsi NTT. Penyerahan SK ini bukan sekedar seremoni administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Momentum ini menegaskan bahwa komitmen kita bersama untuk membangun birokrasi yang tidak hanya bekerja secara prosedural, tapi mampu memberikan pelayanan yang adaptif, berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Birokrasi yang kita bangun adalah birokrasi yang melayani dengan hati, bekerja dengan akal sehat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Saudara-saudari P3K pada waktu yang saya banggakan. Hari ini adalah hari penegasan kepercayaan. Pemerintah memberikan kepercayaan, masyarakat menitipkan harapan, dan Tuhan memberikan kesempatan. 3 hal ini harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Saya memahami bahwa perjalanan saudara-saudarinya sampai pada titik ini tidaklah mudah. Ada proses panjang, penantian, ketidakpastian, bahkan mungkin pengorbanan yang tidak sedikit. Oleh karena itu saya menegaskan bahwa saudara-saudara yang hadir pada hari ini adalah pribadi-pribadi yang telah ditempa oleh proses dan diuji oleh waktu. Namun perlu saya tegaskan dengan sangat jelas pada sore hari ini, SK yang diterima pada hari ini bukan garis akhir, melainkan garis awal pengabdian bagi masyarakat dan provinsi yang dicintai. Ini bukan pengaruh apa yang telah dilakukan, tapi merupakan amanah untuk membuktikan bahwa apa yang saudara sudah dilakukan ke depan akan berkontribusi bagi kemajuan Nusa Tenggara Timur. NTT membutuhkan saudara-saudara sekalian. NTT membutuhkan ASN yang hadir sebagai solusi, bukan sekedar pelaksana. NTT membutuhkan aparatur yang bekerja dengan empati, kecepatan, dan ketulusan. Bagi tenaga pendidik, jadilah pengajar yang tidak hanya mentransfer ilmu, tapi membangun karakter dan masa depan generasi NTT. Bagi tenaga kesehatan, jadilah pelayan yang tidak hanya mengobati, tapi juga menghadirkan harapan dan kemanusiaan. Bagi aparatur di bidang yang lain, jadilah pelayan publik yang tidak hanya mengurus administrasi, tapi benar-benar hadir untuk rakyat. Hadirin yang saya hormati, Provinsi NTT sedang bergerak dalam semangat besar pembangunan di berbagai agenda strategis. Kita sedang membangun ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pelayanan kesehatan, mendorong digitalisasi pelayanan publik, mengembangkan desa serta menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Seluruh agenda tersebut hanya bisa berhasil jika didukung oleh birokrasi yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, kalian saudara-saudara sekalian sebagai P3K pada waktu menjadi bagian penting dari mesin penggerak pembangunan ini. Salah satu strategi yang penting yang sedang kita dorong adalah penguatan ekonomi lokal melalui pendekatan One Village One Product (OVO), One Community One Product (KOCO), dan One School One Product. 3 gerakan ini bukan hanya program ekonomi, tapi merupakan gerakan sosial untuk mengangkat potensi dan keunggulan daerah di level yang lebih tinggi. Kita ingin setiap desa, setiap kelurahan di seluruh NTT, 3.442 desa dan kelurahan di NTT. Setiap komunitas agama dan berbagai komunitas lainnya, dan setiap sekolah SMA, SMK, SLB yang berjumlah 1.040 memiliki produk unggulan yang mau bersaing di pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini peran saudara-saudari sangat penting karena mesti hadir sebagai fasilitator, pendamping, dan juga penggerak bagi masyarakat, khususnya bagi UMKM agar mampu naik kelas melalui peningkatan produksi, pemanfaatan teknologi, hilirisasi, peningkatan desa dan pusat akses pasar. Kita mengalahkan gerakan beli NTT dan dari ASN Provinsi NTT yang dengan hari ini ditambah oleh Bapak Ibu sekalian berjumlah lebih dari 30.000 orang. Kita adalah penggerak ekonomi kerakyatan NTT. Kita adalah penggerak seluruh potensi semua yang ada di NTT bisa kita gerakan dengan baik. Pak Wakil Gubernur dan Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati dan banggakan. Saya juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam bekerja. Tinggalkan mentalitas yang penting sudah bekerja, yang penting saya sudah pegang, saya sudah urus, dan kemudian hanya menghasilkan hasil yang biasa-biasa saja. Kita membutuhkan aparatur yang memiliki semangat petarung, pejuang, belajar inovatif, kreatif, dan juga kolaboratif. Jadikan kantor bukan hanya tempat bekerja, tapi tempat pengabdian dan perjuangan menghadirkan perubahan. Dalam konteks pembangunan daerah,
Kita memiliki target-target pencapaian PAD, dan saya ajak untuk semua P3K pada waktu yang hari ini dilantik untuk juga menjadi bagian dari peningkatan PAD bagi masyarakat. Kita adalah pelayan publik, kita mengadakan pelayanan publik yang baik, tapi juga kita menghadirkan ekonomi kerakyatan dan juga melahirkan PAD yang bagus buat Nusa Tenggara Timur. Apakah Bapak Ibu P3K itu siap? Siap. Siap? Siap. Saya tadi mohon maaf terlambat karena barusan bertemu dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan juga yang mewakili Dirjen Pengembangan Keuangan Pusat Daerah Kemendagri dalam rangka membahas persoalan yang menjadi isu di Republik ini yang dimulai dari NTT terkait dengan belanja publik 30%. Jadi kami tadi baru selesai membahas, makanya belum bisa naik ke sini. Termasuk juga tadi saya laporkan bahwa NTT hari ini melantik 4.500 lebih P3K paruh waktu. Sekali lagi kita tunjukkan bahwa belanja-belanja yang menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi tetap kita hadirkan di tengah keterbatasan anggaran. Dan untuk itu, salah satu upaya penting agar Bapak Ibu P3K paruh waktu maupun P3K yang ada di seluruh NTT dan juga tentu bagi ASN-ASN yang hari ini sudah menjadi pegawai tetap di provinsi, hanya bisa kita semua bisa seperti ini apabila seorang bekerja dengan baik mengadakan pelayanan publik, hadirkan pendapatan bagi masyarakat dengan menggerakkan ekonomi di mana-mana dengan baik, dan juga menambah PAD bagi provinsi tingkat 2 NTT. Hanya dengan demikian kita bisa bertahan dengan belanja pegawai 30%, misalnya tetap semuanya akan aman dengan baik. Dan apabila itu juga tidak berhasil, kita akan meminta kepada pemerintah pusat dan lagi dibahas sekarang untuk juga ada relaksasi agar aturan ini juga bisa dilonggarkan untuk Nusa Tenggara Timur. Doa banyak agar apa yang menjadi perjuangan saya, Pak Wapun dan kita semua ini bisa diberkati Tuhan. Amin. Hadirin yang saya hormati, saya percaya integritas, semangat pengabdian dan kerja kolaboratif saudara-saudara mampu memberikan kemajuan nyata bagi Nusa Tenggara Timur. Dan kepada semua P3K paruh waktu yang menerima SK hari ini, selamat atas amal yang diberikan, selamat atas kepercayaan yang diterima, dan selamat memasuki babak baru dalam pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bekerja dengan hati yang tulus, niat yang bersih dan semangat yang besar. Jadilah ASN yang tidak hanya hadir setiap hari, tapi memberi makna pada setiap pekerjaan. Mari kita bersinergi dengan semua pihak, bersinergi dengan pemerintah desa kelurahan, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten kota se-NTT, juga semua pihak terkait lain, agar kita bisa bergandengan tangan mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Nanti malam setelah pelantikan ini, ada lagi pertemuan antara rombongan besar dari Jakarta ini dengan Pemda Provinsi, saya Pak Wapun dan jajaran, juga dengan semua bupati wali kota se-NTT. Kita akan bahas juga agar P3K se-NTT termasuk P3K paruh waktu se-NTT bisa kita cari jalan keluarnya agar semua tetap bisa berjalan dengan baik, tapi dengan syarat utama tadi hanya bisa terjadi apabila peningkatan pendapatan asli daerah, kemudian itu juga dengan ekonomi masyarakat yang juga maju dan berkembang baik, dan pelayanan publik yang prima di setiap sektor, ya, pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan, semua berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ingin bertanya dulu, apakah semua siap? Siap. Hari ini hadir 200 di sini ya Pak Kadis ya? 248. Yang diikut online berapa orang? 3.000. 4.000 lebih. 4.000 berapa? 4.000 lebih. Berapa? Keseluruhan Bapak. Ya. 4.236. Kurang yang di sini berapa? Yang di sini 248. Berarti ikut online ada 4.000 berapa? 3.000. 4.000 lebih. Iya. 288. Nah, nanti catatkan, nanti biar media masa catat juga benar. Ya. Nanti yang kita kasih keterangan keliru, teman-teman mas media nanti salah menulis. Hari ini yang ada di sini kira-kira 200 lebih yang mengikuti melalui online. Dan saya minta kepada Pak Ambros sebagai Kadis Pendidikan, Pak Anies sebagai Kadis BKD, dan juga semua yang terlibat kali ini, seluruhnya dipusatkan di tempat terdekat saja, kecuali yang jadi Kupang dan kabupaten yang terdekat di sini. Karena kita juga tidak mau pelantikan ini juga membuat P3K juga keluar berlebihan lagi. Hanya di kota Kupang dan kabupaten terdekat
sini, selebihnya ikut melalui online dari tempat masing-masing, dan itu secara regulasi boleh ya? Bisa kan? Oke. Itu kita mau kerja efisien. Yang penting hasilnya bagus, cara bisa kita atur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah dan pekerjaan kita. Ayo melayani dengan hati, bekerja dengan nurani. Ayo kerjanya tak bukan kerja biasa. Ayo menjadi teladan mengabdi tanpa pamrih. Dan yang terakhir, melalui pelantikan P3K paruh waktu. Ayo menjadi. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi semua umat muslim yang merayakan. Selamat Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu yang merayakan di seluruh NTT. Dan juga selamat mempersiapkan Paskah bagi umat Kristiani dimanapun Anda berada di seluruh NTT. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore dan saya kembalikan ke MC. Kami para P3K paruh waktu yang baru saja menerima SK Gubernur Nusa Tenggara Timur siap untuk ayo bangun NTT. Baik, terima kasih Bapak Ibu, foto bersama selesai. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Dengan demikian, Sore. Ini pertanda apa nih kita? Jadi hari ini saya dan Pak Wakil Gubernur menyerahkan SK bagi 4.500 lebih P3K paruh waktu yang memang sesuai ketentuan mereka harus mendapatkan SK untuk menjadi P3K paruh waktu di tahun ini. Dan dengan penyerahan SK tahun ini di bulan Maret ini berarti mulai 1 April nanti ini mereka sudah resmi menjadi bagian dari ASN Provinsi NTT dengan status P3K paruh waktu. Dan sejak awal saya, Pak Wagub dan segenap jajaran, kami sudah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan P3K paruh waktu yang angka yang ini, 4.200 ribu. Itu yang sudah kami maksimalkan dari semua yang bisa kami lakukan untuk P3K, baik P3K tahap 1, tahap 2 maupun paruh waktu ini, agar seluruh P3K yang memang mereka sudah sesuai dan berbagai ketentuan dan harus diangkat di tahun ini harus kita angkat. Ya kami, ya kenapa dibuat sore hari ini ya? Saya itu sejak hari ini hari apa? Selasa. Sejak minggu lalu itu berkomunikasi karena sebagian itu kami meminta menggunakan BOSP, itu adalah dana dari pemerintah pusat melalui Kemendiklasemen, dipakai untuk sebagian dari yang diserahkan SK hari ini.
Dan baru tadi siang tuh dapat finalnya dan dapat persetujuan. Sore ini kami langsung serahkan. Dari sejak mulai minggu lalu, saya komunikasi sama Menteri, sama Wamen, sama Sekjen, sama Dirjen A, Dirjen B. Tadi ditandatangan, ya saya dan Pak Wagub berani. Apakah ini sinyal positif bahwa tidak akan ada yang dirumahkan? Sekali lagi saya tidak bisa bicara lebih jauh karena itu nanti tentu adalah urusan otoritas dari pemerintah pusat. Hari ini datang ada Dirjen dari Kemendagri, juga dari Kementerian Keuangan. Nanti malam ini jam 7 malam ini kami akan rapat dengan dari pemerintah pusat turun full tim ini bersama saya, Pak Wagub dan jajaran di provinsi dan seluruh bupati wali kota atau mewakili untuk kita cari solusi terkait dengan urusan belanja pegawai 30%. Jadi nanti mungkin hari ini akan ada keputusan yang mudah-mudahan sudah ada gambaran lebih pasti. Pak Gub, apakah ini sudah total semua atau ini tahap satu Pak Gub? Rasanya ini sudah hampir semua sudah. Mungkin yang sisanya pun ini sudah tidak lagi signifikan. Berarti ini tahap satu ya? Kerjaan tahap 2 kapan Pak? Saya tadi ini sudah yang saya cek dari BKD itu kayaknya semua sudah gabung di sini. Tapi dihitung yang dulu tahap 1. Uangan ini akan segera dipakai. Kami mohon Bapak Ibu yang PKK silakan ditutup. Ya makanya yang saya bilang, ada pakai APBD provinsi, ada kami pakai lagi anggaran pusat. Makanya saya masih izin dulu dari pemerintah pusat dulu, setelah dapat izin baru kami berani serahkan. Bapak soal Semana Santa hari ini. Lamolot, itu Lamolot Pak Wagub. Ini hari ini kan keberangkatan kapal dari Kota Kupang menuju Rangkutan. Ini bagaimana nih dari Pemda sini untuk totalnya? Ya kan totalnya itu 1.000 orang kita siapkan berapa lotnya itu. Saya tidak monitor sampai terakhir itu berapa orang sudah mendaftar ya. Tapi saya rasa akan banyak karena ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah provinsi gitu. Kapal kan sudah jalan tadi pagi Ya, Kapal sudah jalan. dosa di jalan. Semoga semua acara di sana berjalan yang baik dan lancar. Amin. Ya. Terima kasih. Dan ini loh, kami dukung dua ya, satu Semana Santa dengan satu yang Pawai Pasca Pemuda Gemit. Ini sudah mulai jalan juga. Jadi di daratan timurnya ada jalan Pawai Pasca Pemuda Gemit yang didukung oleh Sinode Gemit. Di sana di dalam juga ada Semana Santa. Jadi ketemunya tuh di hari Senin di puncak Pawai Pasca di Kota. Oke semua ya.